Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah pada subuh hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala bangunkan kita setelah kita dimatikan beberapa saat. Mudah-mudahan amanah hidup di hari ini dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya buat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita ucapkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kita akan lanjutkan tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini kita akan baca beberapa hal yang pertama adalah tentang tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Ketika kita memikirkan jagat raya ini, baik kejadian maupun seperangkat aturannya dalam mengatur tata letak maupun cara kerja segenap makhluk di dalamnya, maka kita pasti merasa kagum. Jadi memikirkan apa yang ada di jagat ini penting sekali. Bagaimana kejadiannya langit, bumi, kemudian aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengatur letaknya, geraknya, cara kerja segenap makhluk ini penting untuk terus kita asah. Ya. Kita perlu asah terus, tafakkur itu penting sekali. Dan akhirnya kalau kita asah terus, kita akan kagum. Ya. Sampai ujungnya apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan kami, tidak ada yang kau ciptakan itu sia-sia. Sampai ke situ nanti ujungnya. Kalau kita sering tafakkur, sering merenungkan tentang ciptaan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang ada di angkasa berupa bintang, bulan, matahari, planet, atau yang di bumi berupa gunung, lautan, flora, fauna, semuanya tidak saling berbenturan. Jadi itu ada mata rantainya, ada keserasian yang luar biasa. Jadi semua ciptaan itu ada hubungan, ada keserasian yang luar biasa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap planet itu mempunyai aturan dan gerak masing-masing. Masing-masing ada aturan, ada geraknya. Nah, penelitian terhadap jagat raya ini menunjukkan bahwa semuanya tunduk pada satu aturan. Jadi kalau dibuat penelitian semua ternyata aturannya itu akan mengarah kepada satu aturan khusus, ya, satu aturan. Dan semuanya merupakan ciptaan yang sangat sempurna. Nah, hal itulah yang menunjukkan bahwa penciptanya adalah satu. Penciptanya adalah Esa, sebab bila pencipta dan pengatur jagat raya ini lebih dari satu, pasti akan terjadi keributan yang mengakibatkan berbenturannya satu planet dengan planet yang lain sehingga rusaklah jagat raya ini. Jadi ini sudah bahasa
orang sekarang namanya aksiomatik namanya, sesuatu yang aksioma. Kalau sudah lebih dari satu yang ngatur untuk bisa ya betul-betul akur itu nggak mungkin. Nah, inilah makna sifat yang di dalam ilmu tauhid disebut dengan wahdaniyatullah. Nah, disebut dengan wahdaniyah. Jadi wahdaniyatullah itu artinya semuanya, ya, semua aturan dari yang diciptakan oleh Allah itu adalah satu dan bersumber dari satu. Ya, jadi bersumber dari satu. Nah, jadi atau juga disebut dengan tauhid rububiyah. Ya, disebut dengan tauhid rububiyah. Nah, tauhid rububiyah ini tauhid yang kita mempelajari tentang Allah, bagaimana Allah menciptakan, bagaimana sistem Allah menciptakan, bagaimana aturannya, bagaimana Allah menghidupkan, Allah mematikan, sebagainya. Semua sistem ini disebut dengan tauhid rububiyah. Artinya Allah adalah Rabb, adalah Esa, tidak ada yang menyekutukannya dalam kekuasaan, penciptaan serta pemerintahan. Jadi di sini semuanya nanti berujung kepada satu, ya, kepada satu. Banyak sekali ayat yang menegaskan keesaan Allah, tidak ada sekutu baginya. Dan yang paling sering kita baca adalah Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Nah, ini jelas sekali, ya, Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyatakan Allah itu adalah ahad. Kemudian surah lain, ya, surah Shad ayat 65, ayat 65 sampai 66 dari surah Shad, ya. 65 dan 66 dari surah Shad, katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan, dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa dan Maha mengalahkan. Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Itu surah Shad ayat 65 dan 66. Itu menjelaskan semuanya tentang keesaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sifat-sifatnya langsung disebutkan di situ secara lengkap, ya. Disebutkan secara lengkap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita melihat ayatnya, ya, 65 dan 66, ya, 65 dan 66. 65, walaqad uhiya ilaika ilal ladzina min qabl, ini surah Zumar, surah Shad-nya ayat 65 66. Ya, Allah berfirman, Qul innama, ya, ana munzir. Qul innama ana munzir. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan. Wa ma min ilahin illallah. Ya, tidak ada ilah selain Allah. Ya, Al-Wahidul Qahhar. Dialah yang esa, ya, dan maha mengalahkan. Al-Wahidul Qahhar.
Rabbus samawati wal ard, Tuhan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Kemudian yang maha perkasa, Al-Aziz, Al-Ghaffar, maha pengampun. Di situ disebutkan berbagai macam sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surah Al-Anbiya 21 22. Surah Al-Anbiya 21 22. Al-Anbiya 21 22. Allah berfirman, amittakhadhu alihatan minal ard hum yunshirun law kana fihima alihatun illallah la fasadata subhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan orang-orang mati? Amittakhadhu min dunihi, amittakhadhu alihatan minal ardi wa hum yunshirun, hum yunshirun. Amittakhadhu alihatan minal ardi hum yunshirun. Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan orang-orang mati? Law kana fihi ma'aliha, andaikan atau sekiranya ada di langit dan di bumi ini tuhan-tuhan selain Allah, la fasadata, maka keduanya, langit dan bumi, akan rusak binasa. Tuhan, andaikan banyak Tuhan yang mengaturnya, maka pasti akan binasa langit dan bumi. Subhanallah rabbil arsy amma yasifun, maha kuasa Allah yang mempunyai arsy dan apa yang mereka sifatkan. Ini penjelasan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sangat banyak, sangat banyak, dan itu yang menunjukkan tentang wahdaniyatullah Subhanahu wa taala. Dari kandungan ayat-ayat tersebut dapat disimpulkan dengan jelas bahwa Allah tidak mempunyai sekutu dalam penciptaan. Allah tidak punya sekutu di dalam pengaturan jagat raya ini. Jadi Dia yang esa, Dia maha esa, tidak ada sekutu bagi rububiyahnya. Disebut dengan tauhid rububiyah, karena tauhid rububiyah dia disebut dengan tauhid. Kenapa? Satu esa, tentang rububiyah, tentang penciptaan, tentang pengaturan, tentang kekuasaan di muka bumi ini. Ayat-ayat tersebut juga menegaskan bila di dunia ini ada Tuhan-Tuhan selain Allah, maka pasti akan rusaklah bumi dan segala aturannya. Hal itu merupakan aksioma. Jika terjadi pertentangan di antara Tuhan-Tuhan, maka terjadilah permusuhan. Bila terjadi permusuhan, maka rusaklah aturan yang ada pada makhluk. Itu sudah benar-benar sesuatu yang nggak bisa ditolak menurut kenyataan. Dan kalau ada Tuhan-Tuhan di muka bumi ini, pasti kata Allah, mereka bisa menghidupkan, bisa mematikan. Ada kekuatan-kekuatan yang kayak begitu. Tapi semuanya dalam hal itu menyerah semuanya. Ada yang bisa ngatur alam ini. Mau nahan hujan aja nggak bisa kan? Kapan hujan bisa turun, kapan mau ditahan, berapa lama? Kita ini hanya nyerah aja kita. Kalau mau ditumpahkan oleh Allah hujan sekian banyak, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain kita. Alhamdulillah diatur sama Allah 1 jam, 2 jam, 1 hari, berapa jam aja kita sudah, Pontianak itu udah meluber air kan, banjir di mana-mana. Alhamdulillah
Kita hanya paling bisanya nunggu aja kapan turunnya, kapan berhentinya. Nggak bisa nahan itu, ya, nggak bisa ditahan. Nah semuanya itu ada yang ngatur, dan Masya Allah aturan Allah Subhanahu Wa Taala secara umum sesuai dengan kebutuhan kita, kecuali kalau kita ngerusaknya sendiri, ya, kita merusaknya sendiri. Nah itu aturan-aturan Allah. Menurut ayat tersebut juga dalam surah Al-Isra ayat 42-43, katakanlah jikalau ada Tuhan-Tuhan di sampingnya sebagaimana yang mereka katakan, niscaya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai arsy. Jadi ini surah Al-Isra katakan bahwa apabila ya, ada Tuhan-Tuhan di sampingnya sebagaimana yang mereka katakan, niscaya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai arsy. Labtaghu ila dzil arsy sabila. Jadi mereka pasti akan membutuhkan Tuhan yang satu. Jadi kalau mereka masih ngaku ada Tuhan-Tuhan yang lain, pasti mereka membutuhkan Tuhan yang satu, yang maha kuat, yang maha suci, maha tinggi. Jadi tetap saja kalau mereka mengakui mencari Tuhan yang lain yang tidak sebenarnya, mereka pasti akan mencari Tuhan yang sebenarnya. Itulah yang terjadi, yang saya sering ungkapkan di beberapa majelis ta'lim, ya. Kalau sudah kondisi kayak darurat sekali, ternyata Tuhan yang di langit yang mereka minta. Langsung begini semua ya sudah, ya. Langsung berdoa, gak ada yang lain sudah, ya, nggak ingat lagi dengan Tuhan-Tuhan yang lainnya di mana-mana ya. Langsung minta aja begini. Nah jadi pasti mereka akan mencari yang sebenarnya. Mereka akan mencari yang sebenarnya. Nah jika ada Tuhan-Tuhan selain Allah yang berwenang mengatur jagat raya, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rezeki dan yang menyembuhkan sehingga ia berhak disembah seperti anggapan kaum musyrikin, maka Tuhan-Tuhan itu harus saling bersaing satu dengan yang lain, saling bertikai dan saling membunuh. Oleh karena itu maha suci Allah dari segala yang dipersekutukan dengannya, baginya lah uluhiyah dan hanya baginya lah rububiyah itu. Ya. Nah ini sebenarnya sangat mudah ya kita untuk menjelaskan tentang pentingnya dan harusnya, bukan penting lagi, harusnya Maha Esa itu, ya, bahwa Allah itu Esa itu harus, nggak bisa yang lain. Kemudian surah Az-Zumar ayat 29 Allah berfirman, daraballahu masalah rajulan fihi syuraka mutasyakisuna wa rajulan salaman lirajul hal yastawiyani masalah alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Allah membuat perumpamaan, yaitu seorang laki-laki budak, ya, ada seorang budak. Budak ini dimiliki oleh beberapa tuan, ya. Dia satu, tuannya banyak, ya, tuannya banyak. Yang berserikat yang dalam perselisihan dan seorang budak yang menjadi milik penuh dari seorang laki-laki saja. Jadi ada, Allah ingin buat perumpamaan. Ini satu orang budak dimiliki oleh banyak tuan yang berserikat dengan satu budak ini. Dengan ada satu budak yang hanya punya satu tuan saja, ya. Jadi Allah menyatakan, sama nggak kira-kira pusingnya si budak itu, ya. Kalau satu budak dimiliki oleh sekian tuan, pusingnya minta ampun dia. Ya, yang ini nyuruh ini, yang ini nyuruh ini, yang ini maunya ini, yang ini maunya ini. Lalu mau melakukan yang mana? Ya, mau melakukan yang mana? Itu beda, sama nggak kata Allah dengan kalau hanya satu yang memerintahkan. Ya, kalau hanya satu yang memerintahkan, beda sekali. Ya. Jadi alhamdulillah, ya, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan sistem ini satu, ya. Bal aktsaruhum la ya'lamun, tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ya, yang dapat dipetik dari perumpamaan ini adalah akidah tauhid
menjadikan manusia menghamba kepada Tuhan yang Maha Esa saja. Jadi ini yang membuat orang menjadi tenang. Makanya nanti akhirnya kenapa hati itu selalu menjadi tenang dalam beribadah, karena ya, kita hanya fokus kepada satu perintah saja. Ya, kita fokus kepada satu perintah yang turun dari yang menciptakan kita. Sedangkan akidah syirik menjadikan manusia menghamba kepada banyak Tuhan yang saling berselisih antara mereka. Maka nggak mungkin mereka mendapatkan ketenangan itu. Jadi manakah yang lebih mulia bagi manusia, menghamba kepada Tuhan yang esa ataukah menghamba kepada banyak Tuhan? Jadi pertanyaan itu nggak perlu dijawab ya. Jadi sehubungan dengan tamsil ini jelas bahwa seorang budak yang lemah lebih senang menjadi milik seseorang dibandingkan dimiliki oleh banyak orang. Ya. Sebab pengabdiannya kepada satu orang lebih disenangi dan lebih mulia baginya. Adanya Allah yang Maha Esa, Maha Pencipta, Maha Pengatur segalanya yang tidak ada sekutu dalam rububiyahnya, maka secara logika mengharuskan hanya Dia yang berhak dituju dalam peribadahan. Inilah yang disebut dengan tauhid rububiyah, itu harus lari ke harus berbuah tauhid uluhiyah. Ya, tauhid rububiyah itu harus berbuah tauhid uluhiyah. Ini yang tak nyambung nih. Yang tak nyambung banyak nih gara-gara tidak connect nih. Orang diciptakan oleh siapa? Yang menciptakan langit, bumi ini siapa? Yang menyediakan semua ini siapa? Yang menghidupkan siapa? Yang mematikan siapa? Kemudian yang disembah siapa? Ya, yang disembah siapa? Kalau yang disembah bukan Allah, itu tak nyambung namanya. Tak nyambung namanya. Karena umpamanya contoh di dunia. Ya, contoh di dunia. Kita tinggal di Pontianak. Kalau tidak mau ikut aturan ya, apa yang ada di Pontianak, itu saja sudah pasti dianggap orang yang dia memanfaatkan fasilitas Pontianak, tapi bayar pajaknya di tempat yang lain. Itu aja sudah dipermasalahkan. Itu aja, kenapa? Dia menikmati fasilitas ini, masa nggak mau bayar? Mau bayar di sini. Itu aja dipermasalahkan. Jadi dia diberikan ilmu oleh seseorang, tetapi ketika dia diminta untuk menaati aturan dari gurunya, dari murid, malah dia nggak mau ikut aturan gurunya, mau ikut aturan yang lain, nggak cocok, nggak nyambung, nggak nyambung. Nah, inilah disebut dengan tauhid rububiyah harus yastalzim, bahasanya yastalzim tauhid uluhiyah, harus ke tauhid uluhiyah. Yang disembah adalah yang menciptakan, yang disembah adalah yang menciptakan kita. Nah, ini harusnya seperti itu. Nah, perjuangan para nabi bukan di tauhid rububiyah, tapi di tauhid uluhiyah. Perjuangan para nabi semuanya itu meluruskan orang untuk supaya nyambungkan ini. Ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan mereka, pada Allah. Tapi yang disembah apa? Patung, yang disembah berhala gitu ya. Ini yang mau diluruskan sama Nabi, sembahlah Allah. Sembahlah Allah. Nah, itu perjuangan para Nabi semuanya dari zaman setelah tauhid itu berubah, itu terjadinya syirik itu zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Nuh sampai zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah meluruskan tauhid uluhiyahnya manusia. Karena ketika ditanya siapa yang menciptakan alam ini, nggak mungkin mereka bisa mengatakan Tuhan mereka sembah
yang di bumi, nggak mungkin. Mereka pasti akan mengatakan Allah. Ya, ini tauhid rububiyah. Dengan demikian terjalin ikatan antara tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah yang disatukan dalam istilah wahdaniyah. Ya. Jadi ketika kita sudah paham betul siapa yang menciptakan, maka ya dengan sifat wahdaniyatullah ini harusnya orang menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, sifat wahdaniyah merupakan sifat Allah yang diseru oleh seluruh rasul dan nabi. Ini ya. Sifat tersebut dapat diterima akal secara aksioma oleh siapa saja yang mau sejenak menengok hakikat robbaniyah. Jadi sebentar saja kita mau, nggak perlu panjang-panjang lah kita bertafakur tentang tauhid rububiyah. Dan hal ini para filosof telah mengeluarkan sejumlah dalil logika yang akurat untuk membuktikannya. Kita mengimani dengan sepenuhnya bahwa Allah adalah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Di tangannya lah terletak kekuasaan dan pengendalian segala makhluk di jagat raya ini. Dia Maha menguasai segala sesuatu. Di tangannya terletak segala urusan. Itu selalu ya. Kita tidak menyembah kecuali kepadanya dan tidak menyekutukannya. Jadi yang pertama, asas tauhid rububiyah, yaitu dialah ar-Rabb langit dan bumi, tidak ada sekutu baginya dalam penciptaan, pemeliharaan maupun ya, pemeliharaannya. Jadi ini tauhid rububiyah, Allah lah yang mencipta langit, mencipta bumi, dan tidak ada yang menyertainya dalam penciptaan ini. Hanya Dia yang mencipta, hanya Dia yang melihara, sebagainya. Itu tauhid rububiyah. Asas tauhid uluhiyah adalah pengakuan bahwa hanya Allah sajalah untuk memerintah dan melarang, membuat aturan dan menghukum. Hanya Dialah yang berhak dituju dan disembah, tidak menyekutukannya dengan apapun. Nah, setelah kita tahu bahwa Allah yang mencipta, Allah yang memelihara, maka ya wajar enggak kalau Dia memerintah dan melarang? Ya. Kalau Dia mencipta, Dia memelihara, dia yang melihara, wajar enggak kalau Dia memerintah dan melarang? Contoh yang sangat ringan, kalau ada sebuah produk, dia ya menemukan sebuah produk, dia buat, itu ada aturan pemakaian. Lakukan ini, jangan lakukan ini. Kenapa? Supaya awet, ya, supaya bisa berjalan, supaya bisa dipakai. Kalau enggak menggunakan aturannya, enggak bisa dipakai, ya, bahkan cepat rusak dan sebagainya. Maka kalau Dia mencipta, ya, maka maka Dialah yang harus ya memerintahkan lakukan ini, melarang jangan lakukan ini. Nah, ketika asasnya adalah memerintah dan melarang, membuat aturan dan menghukum bagi yang tak taat, Dialah yang dituju dan harus disembah, diikuti. Itu namanya asas tauhid uluhiyah. Ya, uluhiyah dari kata ilah. Ya, uluhiyah itu dari kata ilah, rububiyah dari kata Rabb. Ya, kata Rabb. Dengan landasan tauhid uluhiyah, kita menyembah Allah tanpa menyekutukannya dengan apapun, sesuai dengan perintahnya, tanpa menambah ataupun mengurangi. Tauhid uluhiyah mengharuskan kita melaksanakan syariat dalam segala perilaku, baik secara personal maupun kelompok. Nah, ini kenapa kita harus taat dengan aturan Allah? Karena kita diciptakan oleh Allah, hidup di dalam ya sebuah bumi dan di bawah langit yang diciptakan oleh Allah. Karena Dia mencipta, maka Dia membuat aturannya harus ditaati. Ya, aturannya berupa apa? Syariat. Ya, aturannya berupa syariat. Nah, ada aturan itu sifatnya personal, suruh sholat
suruh zakat, suruh puasa, itu personal. Tapi ada aturan bersifat, ya, aturan bersama yang harus ditaati. Ya, itu namanya aturan-aturan yang bersifat personal maupun kelompok. Allah yang menciptakan makhluk, dan siapa yang memiliki hak menciptakan makhluk, maka dialah yang berhak menghukum. Ya, ketika dia mencipta, dia beraturan, kalau yang taat dia akan berikan pahala atau reward, dan kalau yang tidak taat dia berhak untuk menghukum. Ibadah kepada Allah berarti menaati apa yang dia perintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Setiap hukum yang menyalahi dan bertentangan dengan hukum Allah berarti menentang hukum Allah. Bila manusia taat kepada selain Allah, maka ia termasuk syirik yang bertentangan dengan tauhid uluhiyah. Ya. Jadi suruh taat kepada Allah malah taat pada yang lain, itu namanya syirik. Ya. Itu namanya syirik yang bertentangan dengan tauhid uluhiyah. Sedangkan jika hal tersebut dalam rangka mengikuti hawa nafsu, maka ia merupakan potret penyembahan hawa nafsu. Jadi tauhid rububiyah ini, ya, adalah mewujudkan tentang sifat wahdaniyatullah, ya, tentang sifat wahdaniyatullah. Nah, dalam hubungan ini tampak dengan jelas perbedaan kaum muslimin dan para pengukuh ilahiyah yang menyimpang dari kebenaran. Dalam hal ini mereka memiliki kesamaan dengan kita dalam pokok rububiyah, namun berbeda dalam hal uluhiyah. Jadi sebenarnya tadi itu saya katakan bahwa rububiyah nggak ada satupun yang menolak, ya. Meskipun ada namanya orang yang katakan mulhid gitu ya, ateis, tapi rasanya kalau sudah kepentok nggak jadi ateis lagi dia, ya. Nggak mungkin dia menjadi ateis, pasti dia akan menyatakan itu, karena dia sendiri nggak bisa melawan aturan. Saya ingat betul jadi dulu waktu kuliah di Libya, Jakarta itu, saya sering ikut kajiannya Bang Imad, ya, Imaduddin. Bang Imad itu kajian tauhid dia di Masjid Wali Songo, Jakarta, Senen. Beliau mengatakan sebenarnya manusia itu nggak ada yang syirik dalam bidang rububiyah, ya. Tapi hatinya itu yang nggak mau, yang syirik itu hatinya. Buktinya katanya kalau badannya dilempar ke atas pasti jatuh ke bawah. Dia akan ikut aturan, ya, aturan Allah yang bersifat, ya, gravitasi ini. Itu aturan Allah yang nggak bisa dilawan, ya, nggak bisa dia melawan itu. Ya. Jadi dalam bidang rububiyah nggak bisa ditolak, tapi uluhiyah yang sebenarnya tentang hati, keyakinan, itu yang membuat manusia berbeda. Jadi nggak ada yang menolak tauhid rububiyah itu. Kalau sakit, ya, dia memintanya kepada Sang Pencipta yang menyembuhkan sebagainya. Nah, jadi itu orang-orang Majusi meyakini adanya 2 Tuhan, sedangkan kaum Nasrani meyakini adanya 3 Tuhan. Sebagian penyembah berhala meyakini adanya kekuatan gaib yang dianggapnya sebagai Tuhan. Masih ada kepercayaan lain seperti animisme, dinamisme, semuanya merupakan keyakinan akidah yang batil dan tidak bisa diterima oleh akal. Jadi bisa, ya, merenung saja sebentar, sebenarnya mereka sudah cukup untuk mengatakan bahwa yang diyakini seperti itu sebenarnya sulit untuk dipertahankan. Adapun akidah Islami menegaskan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada Rabb yang berhak disembah dan dituju dalam beribadah selain Dia. Sehubungan dengan itu, maka kita menyatakan bahwa kafir kepada siapa saja yang menyekutukan Allah, baik ia dari kalangan penyembah berhala maupun kelompok manusia yang mendakwa bahwa mereka bersandar pada agama samawi, sebab mereka telah menyimpang dan menyalahi pokok-pokok agama yang dianutnya. Ini memang
bahwa ketika sudah menyekutukan Allah, sebenarnya itu sudah sudah sangat tidak cocok dengan logika manapun sebenarnya, dan menutupi kenyataan. Nah, itu sebenarnya disebut dengan kafir, Pak. Ya, kafir itu sebenarnya menutup. Ya, kafir itu artinya menutup. Dan ternyata orang Barat juga menggunakan kata itu, kafir katanya, kafir. Jadi sebenarnya kafir itu ya dari bahasa Arab gitu ya, bahasa menutup. Ya. Dia menutupi sesuatu fakta ya, yang seharusnya dia punya. Dia nggak mungkin menolak nuraninya. Nah, syirik dalam beribadah mengandung makna tidak mengimani tauhid rububiyah. Jadi ini pokok-pokok penting sekali dalam kita belajar tauhid ya. Asmaul husna yang bisa mewujudkan sifat wahdaniyah. Ya. Di dalam hadis Rasulullah diriwayatkan ada 2 asmaul husna yang menegaskan perwujudan sifat wahdaniyah. Yang pertama al-wahid ya, dan yang kedua al-ahad ya. Al-wahid dan al-ahad. Al-wahid yaitu Maha Esa, tidak ada sekutu baginya ya, hanya dialah zat yang wajib adanya dan wajib pula sifatnya, hanya dialah yang berhak disembah ya, al-wahid. Ini bisa dilihat dari surah Shad ayat 65 dan 6 yang tadi kita baca. Kemudian al-ahad yaitu Maha Esa ya. Dalam sebuah riwayat sahih dinyatakan bahwa al-ahad merupakan asma yang termasuk dari 99 nama yang bukan merupakan hasil kesepakatan ulama. Al-ahad adalah asma Allah yang tercantum di dalam syariat secara pasti, seperti dalam firman-Nya qul huwallahu ahad. Jadi ada 2 nama ya, ada 2 nama yang menunjukkan tentang wahdaniyatullah, ada al-wahid, ada al-ahad ya. Ada al-wahid dan ada al-ahad. Jadi kalau kita ingin melihat ya perbedaan antara al-wahid dengan al-ahad, yang pertama persamaannya adalah sama-sama asmaul husna ya, sama-sama asmaul husna. Al-wahid ya, dari kata-kata ya, al-farqu bainal wahid wal ahad annal ahad ya, bunya li nafi ma yuzkar ma'ahu minal adad. Kalau satu itu menafikan angka yang lain ya, wahid itu ahad, makanya kita ya, ahad itu menafikan ada angka yang lain. Taqul ma ja'ani ahad ya, satu pun yang lain tidak mendatangiku, itu ahad. Wal wahid isim yubna dikatakan di sini li fathil adad, taqul ja'ani wahid minan nas wa la taqul ja'ani ahad. Fal wahid munfarid bizat fi adam al-misl wan nadhir. Jadi kalau wahid itu satu-satunya, tapi bukan angka, tapi dalam sifat, di dalam tidak ada bandingannya dalam berbagai macam hal, dalam sifat, dalam kekuasaan, dalam apa. Tapi kalau ahad, satu esanya itu angkanya ya, nggak boleh ada 2, itu ahad. Tapi kalau wahid itu ya, tidak ada bandingannya dalam segala hal ya, tidak ada bandingannya dalam segala hal, itu namanya wahid ya. Dia esa
bahwa dia esa dalam angka, tidak ada duanya, dan dia wahid dalam segala sifatnya, dalam segala hal, gak ada bandingannya. Nah, itu wahid. Nah, jadi dua-duanya menunjukkan tentang wahdaniyatullah subhanahu wa ta'ala. Baik, itu saja kajian kita pada pagi hari ini. Kita insyaallah silahkan kalau masih ada yang kita mau diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kesempurnaan amal yang kita sehingga kesempurnaan amal ibadah yang berbeda dari orang kafir kita kan butuh pada berbeda juga. Jadinya ilmu kita sesuai dengan Allah, usaha kita, usaha orang dan Allah itu gimana tadinya mendapatkan rububiyah supaya amal kita sempurna itu? Ya, rububiyah itu terkait dengan tadi, dengan penciptaan, dengan pemeliharaan, dalam mencipta sistem aturan, itu semua lari ke rububiyah. Maka semua sebenarnya gerak yang ada di alam ini sesuai dengan aturan Allah yang disebut dengan sunnatullah. Maka siapapun yang melaksanakan sunnatullah secara rububiyah, maka dia akan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Man jadda wajada. Barang siapa yang sungguh-sungguh, dia akan dapat. Ya. Itu enggak berlaku hanya untuk orang yang beriman saja. Yang malas doa aja kerjaannya tapi enggak berusaha, ya enggak dapat juga. Ya, itu aturannya sudah sama itu. Karena hukum berlaku yang ada di alam ini sesuai dengan sunnatullah, hukum yang ada di alam ini. Hanya dari perbedaannya ketika dia hanya mengimani rububiyah, tidak ke uluhiyah, maka dia enggak mendapatkan pahala dari apa yang dilakukan. Dia hanya dapat yang ada di muka bumi saja. Jadi dia ketika beriman hanya dengan rububiyah saja, maka dia tidak beriman kepada uluhiyah dan tidak dia mengucapkan syahadat, maka dia hanya mendapatkan yang di muka bumi saja. Tapi hukum yang berlaku itu akan dia dapatkan, ya, hukum sunnatullah yang terkait dengan alam ini dia akan mendapatkan dan menemukannya. Hanya ya tidak mendapatkan sesuatu nanti di akhirat, bahkan kadang-kadang di dunia pun nanti akan ada aturan hukuman bagi orang yang tidak melaksanakan uluhiyah. Ya, kadang-kadang ada namanya ajil namanya, ya, yang didahulukan baik pahala maupun dosa yang disegerakan, ditampakkan sebelum di akhirat. Sekira itu ini. Karena mungkin Allah sangat tahu, makanya kalau kita tidak pakai aturan yang disinahkan kita, tentu yang akan terjadi adalah ketidakseimbangan, tidak terakhir. Sehingga mungkin kalau Allah yang menciptakan kita, Allah jualah yang membuat aturan. Kita tahu gitu kan. Jadi kalau kita nggak menurut aturan yang buat kita, itu yang terjadi nggak seimbang kita. Ya, betul itu, bahwa karena dia yang mencipta dan dia yang membuat aturan, kita diperintahkan hanya untuk mengikuti aturan. Kalau kita maunya kita, ya, merasa bahwa kita lebih tahu tentang diri kita, pasti kita akan, ya, mengalami kekurangan-kekurangan tertentu. Kenapa? Wa ma'uti itu minal ilmi illa qalila. Kalian tuh nggak dikasih ilmu kecuali sedikit saja.
Jadi ketika kita berani nekat untuk menjalani hidup dengan aturan kita buat sendiri, pasti akan banyak sekali perbedaannya atau akan terjadi benturan-benturannya. Jadi memang Allah Maha Rahman dan Rahim membuat aturan itu dalam rangka untuk kasih sayang kepada kita, ya, supaya kita tidak pusing lagi membuat aturan. Ya, coba kita lihat aturan yang macam-macam itu ketika mau dirumuskan oleh manusia, itu kepala masing-masing itu sudah berbeda persepsi, berbeda kepentingan, berbagai macam-macam, itu akhirnya ya produk itu rata-rata ya produk kepentingan, ya produk kepentingan. Nah itu jadi sulit sekali untuk mewujudkan sebuah aturan yang sangat-sangat objektif ya, untuk kesemuanya kalau bukan dari Sang Pencipta. Ya. Pasti menciptakannya itu cara-cara untuk pemakaian jalan. Ya. Gimana kalau kita beli Honda terus kita pakai aturan Yamaha Tesla? Ya. Itu dia kira-kira begitulah gambarannya. Iya, kira-kira itu gambarannya. Manusia ciptaan Allah kan petunjuknya aturan. Iya. Kita juga pakai aturan tapi sifat kita itu. Iya, seperti itulah gambarannya. Seperti itu gambarannya. Iya. Ya di antara masalah tadi rububiyah itu bagiannya dan kelihatan tentang mengatur rezeki, ya, mengatur rezeki. Nah, rezeki ini betul-betul ya oleh Allah Subhanahu wa taala diatur sedemikian rupa. Saya sering mengibaratkannya begini. Kita punya anak ya, sekian orang. Dididik bapak ibunya sama, lahirkan oleh ibu yang sama. Kemudian disekolahkan sekolah yang sama, sampai perguruan tinggi sama, nggak ada dibedakan sama sekali. Rezekinya ternyata iya. Rezekinya ternyata nggak sama itu ya, nggak sama. Ada aturan, ada porsi, ada ukuran yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ya, itu juga kita mendidik mahasiswa sama, pendidikannya sama, sekelas sama, ya, ilmunya sama gitu ya. Tapi rezekinya nasibnya beda-beda. Itu sudah nggak bisa dipungkiri lah. Tetapi ternyata Allah sudah, ya Rasul mengatakan nggak akan meninggal orang sampai jatah rezekinya habis, sampai jatah rezekinya habis. Nah, memang tinggal kita diminta untuk ya oleh Rasulullah fa'ajmilu fit talab, bercantik-cantiklah dalam mengambilnya ya, di dalam mengambilnya itu harus smooth, kira-kira begitulah ya. Jangan ngambil yang bukan bagian kita, itu sudah nanti ke haram sifatnya. Jadi memang Allah sudah atur dan ternyata cukup-cukup aja secara umum manusia ya hidup itu ternyata bisa menyesuaikan dengan rezeki yang ada itu, mereka bisa ya menyesuaikan. Jadi memang diantara aturan Allah Subhanahu wa taala sejak awal itu adalah menetapkan ya, jatah-jatah porsi masing-masing manusia. Oleh karena itu diajarkan mereka bagaimana menyikapi hidupnya. Nah, jadi memang nah kita dari sini ya, rezeki itu yang satu sisi kita harus mensyukuri nikmat yang ada, satu sisi kita memang
menunjukkan bahwa kita nggak mampu menunjukkan bahwa kita ini tidak kuasa menolak apapun. Kalau sudah bukan rezeki kita, alhamdulillah sekarang udah kenyataan itu sudah mulai ramai diramaikan orang lah. Kalau rezeki kita nggak akan tertukar kepada yang lain, udah mulai kata-kata itu mulai sekarang agak banyak lah ya. Rezeki nggak akan mungkin tertukar, ya. Itu sudah mulai, itu kata-kata yang bagus ya, menunjukkan tentang masalah tauhid, ya, tentang masalah qada dan qadar juga. Ya. Nah, ini menunjukkan juga tentang kelemahan kita, bahwa kita nggak bisa menentukan secara pasti kalau buat melakukan ini pasti akan dapat begini. Nah, jadi banyak hal dari rezeki saja kita bisa melihat berbagai hal dalam tauhid. Ya, yang jelas kita diminta oleh Allah untuk kita terus bermohon supaya mendapatkan rezeki yang halal, yang baik. Berarti kita ada ketergantungan di situ, Allahus Samad dan sebagainya. Baik, saya kira itu ya kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan masih ada. Oh, ya. Assalamualaikum. Masalah syirik kita kadang-kadang kita mendengarkan dan pas memastikan kita syirik itu tidak ada masalah, tapi kita bisa melakukan. Yang sulit ini kita jangan para sengaja itu bisa juga contohnya seperti obat. Kita obat dengan dokter hukum dan para Ya. atau dengan dokter saya tapi kita sudah memutuskan istilahnya pemikiran kita bahwa dokter padahal dalam proses kita jauhkan masalah sendiri yang tidak sengaja ini. Ya. Lalu untuk mengatasi itu supaya syirik itu yang atau tidak ada ragu-ragu atau tanpasnya. Ya. Itulah diantara yang kenapa kita diajarkan terus untuk membaca qul ya ayyuhal kafirun dengan qul huwallahu ahad dalam banyak sekali kesempatan. Sebelum subuh 2 rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Nanti malam maghrib juga sunnahnya begitu, qul ya ayyuhal kafirun, di sunnah ba'da maghrib itu qul huwallahu ahad. Mau tidur lagi kita suruh baca 3 kali qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ya. Kenapa? Di situ diantaranya qul huwallahu ahad, tempat Allah esa, Allahus samad, tempat kita bergantung. Jadi menggantungkan sesuatu hanya kepada Allah. Yang lain itu ya, kalau itu hanya sebagai sebab saja. Ya, sebagai sebab, dan sebab ini tidak boleh bertentangan kepada yang mendatangkan sebab, itu yang harus begitu. Nah, ketika dokter itu mencari dan meneliti dan menemukan sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia adalah orang yang menemukan sebab-sebab yang Allah perintahkan. Ya, jadi dia penyebab untuk kesembuhan. Tetapi ketika ada yang mengobati ternyata bertentangan dengan hukum yang di atasnya, ya, maka itu tidak boleh diikuti. Dia harus selaras dengan apa yang diperintahkan. Sampai orang tua saja tidak boleh ditaati kalau perintah orang tua bertentangan dengan perintah Allah. Ya. Sekarang kalau di dunia, kalau ada aturan yang di bawah bertentangan dengan aturan di atasnya, maka aturan di bawah tidak boleh diikuti. Ya, tidak bisa diikuti karena bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi lagi. Nah, kayak begitu, ketika kita memiliki pemikiran kayak begitu, maka semua makhluk ini hanya sebab, tapi sebab ini pun harus tidak bertentangan dengan perintah dan larangan dari Allah yang mendatangkan, yang memiliki hukum
yang sebenarnya itu. Ya, ini insya Allah kalau dengan seperti itu maka kita hanya ingin melaksanakan perintah Allah saja. Hanya Umar bin Khattab babanya ketika ingin mencium Hajar Aswad untuk menghindarkan supaya tidak sampai beribadah kepada Hajar Aswad itu, beliau mengatakan, aku tahu kamu ini batu, ya, kamu ini batu. Andaikan aku tidak melihat Rasul mencium, aku nggak mencium. Jadi berarti ketika mencium Hajar Aswad itu karena ada perintah, ya, ada contoh yang dibawa oleh Rasul menciumnya, maka mengikuti sunnah Rasul itu adalah ibadah. Tapi ketika itu dijadikan bahwa ini memiliki kekuatan yang bisa menyembuhkan, adalah larinya ke batunya itu, ya, tidak kepada Allah. Jadi seperti itu harus kita gantungkan. Ini kita melaksanakan ini kenapa? Ini karena mereka melaksanakan perintah Allah, berobat itu adalah bagian daripada perintah Allah. Oleh karena itu ketika kita berobat adalah kita ingin melaksanakan perintah Allah, tapi obatnya tidak boleh bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Terus begitu cara kita, ya, cara pandang kita. Allahu a'lam, ya. Dan kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.